Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Novia Damayanti. Saya dari kelompok A2. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas audit manajemen. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah langkah-langkah audit manajemen. Apa saja sih langkah-langkah audit manajemen itu? Yang pertama ada audit pendahuluan. Jadi, audit pendahuluan itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini diantaranya: pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Kenapa sih auditor harus memahami objek audit? Karena setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Dan auditor harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukan untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan audit. Dalam penentuan tujuan audit ini, auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka audit. Cara audit menentukan tujuan yaitu dengan satu, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat, membalas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Jadi intinya, tujuan audit ditentukan auditor harus sesuai dengan yang diberikan pemberi tugas. Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas audit untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam menentukan tujuan audit. Selanjutnya adalah penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas area dari sasaran audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri dari bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas.
Berikut ini adalah cara menyajikan temuan audit. Temuan audit merupakan fakta atau data dan informasi yang ditemukan auditor dalam melaksanakan auditnya. Penyajian dalam kolom-kolom yang berisi. Yang pertama seperti kondisi. Jadi yang kita lakukan adalah dengan mendeskripsikan dan menyajikan kondisi apa yang ada pada saat ditemukan. Contohnya, volume penjualan 500 unit per minggu. Yang kedua, kriteria. Auditor harus menyajikan kriteria seperti yang dirumuskan pada manual objek pemeriksaan. Contoh, volume penjualan 1.250 per minggu, training sales 3 minggu, jadi 2:1. 2 minggu pelatihan di kelas atau in-house, yang 1 minggunya lagi pelatihan di lapangan atau on the job training. Yang ketiga adalah penyebab. Sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitas. Contohnya, training sales 2 minggu in-house. Yang keempat adalah akibat. Lakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriterianya. Contoh, akibat dari tidak tercapainya volume penjualan, laba yang dicapai belum mampu memenuhi target. Selanjutnya yang ada pada audit pendahuluan yaitu penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan dalam objek audit. Selanjutnya adalah pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, begitu pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen. Auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan hasil audit pendahuluan. Kesimpulan atas hasil audit yang telah dibuat oleh auditor ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang yang pertama, daftar atau bidang kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit. Yang ketiga, temuan-temuan yang diperoleh yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi tindakan-tindakan perbaikan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Yang kelima, bukti-bukti yang diperoleh pada audit selanjutnya. Nah, jadi itu teman-teman beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam audit pendahuluan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang review terhadap pengendalian manajemen. Jadi yang perlu kita ketahui tentang sistem pengendalian manajemen itu apa sih? Nah, yang perlu kita ketahui tentang sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengambil, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dalam melakukan pengendalian. Gitu teman-teman.
Karakteristik sistem pengendalian diantaranya yang pertama ada pernyataan tujuan. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa program atau aktivitas dilaksanakan dengan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, karakteristik mengenai pengendalian audit manajemen yang baik adalah rencana perusahaan. Apa sih yang kalian ketahui mengenai rencana perusahaan? Jadi, rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran baik jangka pendek maupun jangka panjang yang biasanya diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Jadi rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Karakteristik yang selanjutnya adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Jadi teman-teman, kapasitas SDM yang tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Sebagai contoh nih, jumlah karyawan yang banyak tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Jadi, yang perlu dilakukan auditor yaitu auditor harus mampu menilai ketersediaan SDM dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di perusahaan. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam mendukung praktik-praktik yang sehat. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan atau polisi manual. Dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional atau standard operating procedure. Jadi, dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, seperti apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis atau sistematis. Yang kedua, apakah kebijakan dibuat sudah sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, apakah kebijakan dibuat sudah mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Yang keempat, apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara hemat, efisien, dan efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dan apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen yang relevan.
karakteristik berikut ini yaitu tentang sistem review yang efektif. Nah, kenapa sih teman-teman sistem review kita harus efektif? Ya karena sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Dan yang harus dilakukan oleh auditor adalah yang pertama, melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Yang ketiga, melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu kita harus menilai sifat dan efektivitas metode dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang dianut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesimpulan hasil review dan penyajian terhadap pengendalian manajemen yang dapat memberikan gambaran auditor mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama itu keandalan sistem manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif agar menjadi tujuan audit yang sesungguhnya atau definitif audit objektif, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan. Yang ketiga yaitu mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna mengetahui beberapa hal seperti apakah ruang lingkup audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan, dan tepat waktu. Yang kedua itu merupakan seperti menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan tersebut. Teman-teman, ada 7 langkah atau kunci yang harus dilakukan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama itu menetapkan tingkat penting atau signifikan dan ketaatan atau sensitivity hal-hal pokok dan aktivitas atau program yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian-pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan dalam pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Yang terakhir, melaporkan hasil-hasil penelitian manajemen dan mendirikan tindakan-tindakan perbaikan yang dianjurkan. Begitu teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman materi yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai audit pendahuluan dan review terhadap pengendalian manajemen. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Semoga
presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.